Ya, hari ini saya akan mencoba membuat pompa buat mencuci mobil atau motor, pompa DC 12 volt, terdiri dari dua pompa ya. Biasanya kalau yang mau simple ada yang satu jenis pompa saja, mesinnya sudah jadi satu, lebih simple tapi harganya cukup mahal. Ini pompa ini seharga sekitar 66.000 sampai 70.000, tapi yang ini saya beli sekitar 66.000, jadi 132.000. Kebetulan belinya berbeda waktunya, jadi yang bawah ini menggunakan drat ya, yang kanan menggunakan drat, yang kiri menggunakan drat. Sementara yang atas, yang kanan menggunakan drat, yang kiri menggunakan soket. Jadi agak beda pemasangannya. Jadi untuk pompa yang bawah saya ada tambahan lagi, ini berupa konektor pompa. Ini harganya 1.700 satu buah. Ya, ini juga pakai juga ya. Kalau saya buka di sini tinggal tarik. Tarik, ini lepas. Ya. Ya, itu dia ya. Ini dua buah, satu dan dua. Satu harganya tadi sudah disebut ya, 1.700. Lalu untuk biaya lain itu adalah konektor quick release. Ini dia, konektor quick release diperlukan satu. Harganya satu buah ini adalah 3.400. Nanti untuk total biayanya akan saya buat di description ya. Ini 3.400 diperlukan 1, 2, 3, 4. Ya, konektor quick release diperlukan 4 buah. Lalu ini yang kaki 3 ini berupa quick connector release. Ya, ini bentuknya seperti ini ya. Kalau saya buka, ini dia. Nah, ini dia. Konektor quick connector release, harganya 3.600 per satu buah. Ini untuk menyambung ke ini, sini satu. Lalu ini nanti ke sini satu. Nanti ini yang ujung ke selang. Jadi memerlukan satu buah lagi konektor quick release di sini langsung yang ke selang. Ya, nanti akan disampaikan berikutnya selangnya. Jadi itu bahannya sederhana ya. Selang diperlukan yang 18 mili ya. 18 milimeter ya. Harga selangnya kalau tidak salah kita berapa ya, nanti lihat lah, saya belum hafal, tapi nanti saya akan pula perlihatkan di deskripsi ya. Jadi sederhana aja ya. Jadi mesinnya dua, independen, sendiri-sendiri. Lalu untuk ini, untuk outputnya ya, keluarnya ini untuk keluar. Untuk inputnya ini sebenarnya mode drat, jadi sebetulnya saya mesti pakai ini ya, mesti pakai konektor quick release juga di sini bisa, tapi karena ini sudah saya buat model klem, jadi saya sudah klem saja pakai selang agak besar ini ya. Selangnya sekitar berapa nih saya lupa nih, tapi yang bisa masuklah ke sini ya. Kalau ini 18 mili, ini mungkin lebih besar 18 mili ini. Nah, ini ada klem, satu klem ini Rp1.000, di atasnya juga pakai klem juga Rp1.000. Jadi ini 18 mili. Ini untuk input air disedot ke sini. Ya, ini selangnya panjang, ini ke bawah, nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing ya, berapa meter yang dibutuhkan. Input dua selang independen lagi sendiri-sendiri ke apa namanya, ke tempat tampungan air untuk dihisap ke sini keluar ya. Kalau saya saya ini ya. Ini model soket. Ya, ini model soket. Ini model drat. Lalu yang bawah juga ini model drat, ini model drat. Ya, itu. Oke, ini papannya pakai papan Belanda, orang bilang, saya beli di lapak-lapak Madura. Ukurannya menyesuaikan saja, tapi ini yang saya beli sekitar 10.000 untuk papannya ya. Lalu sementara saya akan balik karena mesinnya untuk DC switchingnya ada di belakang. Saya akan putar ya. Cuman ini karena berat, jadi saya akan putar dulu ya. Gimana ya putarnya ya, supaya enggak, saya putar ya.
Oke, karena berat saya pause dulu. Ini untuk power unitnya ya, listriknya ya, menggunakan switching jaring kalau orang bilang. Ini switching jaring. Ini 10 ampere 12 volt ya. Harganya saya beli second ini di di Poncol sekitar 60.000. Mungkin kalau di online hampir sama, tapi kualitasnya kurang mengetahui ya. Kalau ini karena bisa dicoba langsung, kualitasnya bagus. Tapi memang diusahakan 10 ampere ya, karena tadi mesin DC-nya masing-masing 3,5 ampere, kalau dikali 2 7 ampere. Jadi kalau pakai 10 ampere sudah mumpuni untuk menggerakkannya. Kalau saya dekatkan ya, ini saya menggunakan blower ya untuk pendinginan, karena di bawah blower itu ada IC atau MOSFET ya yang perlu didinginkan. Saya tambah sendiri aja ya. Ini supaya kalau nanti dalam penggunaan lama tidak cepat rusak. Ini blower 5 cm, ini harganya sekitar 7.500. Lalu saya tambahkan untuk controller voltase, ini menggunakan voltmeter yang harganya sekitar 12.000 ya. Ini voltmeternya sekitar 12.000. Lalu saya tambahkan lagi switch on off, ini dia. Ini on off, jadi kalau kita menggunakan satu mesin saja, kita cukup menekan satu on, yang mana saja yang suka. Ini bisa di on kan, atau yang ini bisa di on kan. Jadi satu on satu off. Kalau misalnya cukup untuk menyiram yang nggak terlalu kuat, cukup satu aja. Kalau mau nyiram yang lebih kuat, kita bisa dua-duanya nyalakan. Dan supaya kita juga kalau pada saat kita nggak mau nyiram, kita bisa matikan dua-duanya dinamo DC-nya ya. Ini untuk stop ininya, pemasangannya. Dan ini ada yang putih ini ya, kalau kita lihat yang putih itu adalah potensio untuk voltase ya. Kebetulan yang saya beli ini dia voltasenya bisa diputar dari 11 volt sampai 14,2 volt. Lumayan ini. Bisa 14,2 volt, berarti kedepannya ini akan bisa untuk mencharge aki ya. Seperti dilihat ya, sini saya udah pasang ini untuk ada timer buat aki ya. Bukan timer ini. Voltase rendah, voltase tinggi. Tapi ini saya tidak akan jelaskan dulu. Saya akan menjelaskan yang ini saja dulu untuk dinamo starter. Dinamo cuci mobil DC, bukan dinamo starter. Ya, jadi di belakang tadi ya, kalau kita lihat ada kabel DC ya, yang bawah ini kan kebetulan kelewat ya. Ya, ini keluar dari sini, masuk kabel DC-nya yang satu, lalu yang satunya lagi kabel DC-nya keluar yang dari yang atas ini dia. Dua kabel merah, ini untuk positif, yang satunya lagi kabel negatif, yang satu warna hitam, kebetulan satu warna biru, tapi dua-duanya negatif. Jadi ini tinggal kita sambung ke soket positif, lalu yang negatif, yang ini masuk ke soket negatif ya. Hati-hati karena kebetulan ini kalau kita lihat ya, di soket ini nih positif sama positif berendeng dia. Jadi bukan positif negatif, berarti positif positif, negatif negatif. Dan ini adalah kabel AC, listrik strom masuk ya. Itu kalau saya dekatkan ya. Jadi ini saja, nanti tinggal kita lihat untuk penyemprotannya ya, apakah memang kencang atau tidak. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan buat teman-teman semua yang ingin mencoba menggunakan dua motor ya.
Nanti harga-harganya semuanya untuk yang ini, komponen yang ini aja kan saya buat di description. Sebagai bahan perbandingan, apakah ingin membeli 2 motor atau 1 motor yang berisi 2 dinamo DC airnya. Sampai ketemu lagi pada yang lain, tapi sebelum saya tutup, memang saya akan buat lagi nanti untuk semprotan ya. Saya tutup dulu nih, saya akan pindah ke depan untuk testing semprotan airnya. Ditunggu berikutnya. Ya, untuk selangnya sendiri ya, ini ya diperlukan ujung-ujungnya konektor quick release juga ya. Ini dibutuhkan 2 buah. Nanti kita hitung berapa nih yang diperlukan quick release. Selang ini 18 mili ya, tergantung dari masing-masing berapa perlunya panjangnya. Lalu yang terakhir ini adalah tongkat semprotannya, ini dia. Ini juga perlu juga 1. Oh, ada 2 sebetulnya ya. Ini konektor quick release ya, 1, sama ini plastiknya nih. Ini yang saya lupa ini namanya apa ini. Jadi ini aslinya nggak bisa langsung dia, karena ini besi ya. Ya, ini tidak bisa langsung ke konektor quick release, ada medianya lagi nih, connectingnya nih. Ini plastiknya saya lupa namanya apa nih. Nanti mungkin bisa dilihat ya, namanya apa ya. Jadi ini yang harus masuk ke dalam alat semprotannya ini. Ya, ini juga harganya nggak mahal ya, 35.000 harganya 1. Ini yang saya lupa namanya, nanti saya coba cari nanti di Google, di description. Mudah-mudahan bisa dicari, saya cari nanti namanya nih. Oke, itu. Nah, sekarang kita akan coba penyemprotannya. Baik, sekarang akan kita demonstrasikan ya. Ini selang tadi yang input ya. Inputnya dikasih pemberat ini, pemberat supaya dia nggak lari-lari di ember. Ya, input ya, seperti kita lihat ini masuk 2 ke sini. Ini langsung ke motor. Langsung ini ke selang ini. Lalu ini kita akan tes ya. Kita coba mesinnya, kita nyalakan ya. Kita nyalakan ini, kita pencet saklar on off. Ini 1 mesin. Ya, ini 1 mesin dulu kita coba ya. Itu kita lihat ya, 1 mesin ada yang kejepit. Oh, airnya udah berkurang. Nah ya, itu ya, 1 mesin hampir mengenai dinding. 1 mesin ya, itu ya, itu lihat ya, hampir mengenai dinding di sana ya. Kita akan coba 2 mesin. Ini karena 1 tangan, saya nyalakan 2 mesin, pencet lagi. Nah, ini sudah 2 mesin. Betul ya, lihat hasilnya sudah sampai ke dinding sana ya. Udah sampai ke dinding. Memang dorongannya sangat besar ini kalau untuk 2 motor ya. Jadi kalau kita mau mencuci apa ya, terutama yang paling gampang itu kalau mau nyuci AC, kita akan bisa membuat ini. Sekarang kita coba otomatisnya ya. Ini sekarang kita tutup. Apakah otomatisnya akan jalan? Wah, ada pelangi ya. Kita tutup. Nah, mati kan? Otomatisnya jalan, tapi ini tidak full karena ini ada yang rembes sedikit ya, nanti akan diperbaiki ini. Ini mesin yang ini nyala ini, yang ini mati. Tapi mesin yang ini nyala karena masih ada yang rembes. Nanti ini mungkin kurang kuat ini, apa namanya, jepitannya. Tapi itulah ya, jadi penggunaan 2, saya matikan dulu ya supaya. Oke. Jadi memang penggunaan mesin ini awalnya memang agak ribet ya untuk memasangnya, merangkainya, tapi untuk hasil kualitas semprotannya
sangat bagus ya, sangat kuat. Jadi tinggal kita ganti, mau kita ganti nozzle-nya, mungkin kalau kita ganti ini ya, nozzle ini yang lebih besar lagi mungkin lebih bagus lagi ya, karena semprotannya udah kuat nih. Ini kan nozzle-nya kecil nih di sini ya. Mungkin kalau nozzle-nya besar akan lebih bagus gitu semprotannya, karena kecil, kelewat kecil, sedangkan daya dorongnya besar, jadinya berat juga buat mendorong. Jadi itu hasil eksperimen untuk menggunakan dua dinamo ya. Ternyata memang cukup bagus, lebih bagus lah. Saya nggak tahu kalau yang dua ya apakah lebih kuat, tapi secara teoritis harusnya ini lebih kuat ketimbang dua motor jadi satu. Itu saja percobaan hari ini. Silakan buat teman-teman yang ingin mau membuat dua atau membuat satu aja boleh. Ini namanya percobaan yang mudah-mudahan bisa mengasikkan. Jadi kita kalau mau nyuci bisa lebih kuat semprotannya kalau dengan dua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada eksperimen-eksperimen yang lain. Selamat siang.